Great news ya, your exclusive market profile has been successfully verified. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar akun di broker forex eksklusif market ya guys ya. Nah, jadi video ini itu saya buat ya berdasarkan request dari salah satu teman kita. Dia bilang ya, Bang, tolong review broker yang lagi booming sekarang ya, broker forex eksklusif market. Nah, saya nggak tahu ya kenapa dia bisa bilang broker ini booming ya. Karena saya sendiri itu juga baru tahu broker ini itu dari dia gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kenapa broker ini itu bisa booming, kalian bisa komentar di bawah ya. Kenapa sih dia itu bilang bahwasannya broker ini itu booming ya? Dan di sini ya, saya tidak akan mereview broker ini terlebih dahulu karena saya sendiri pun belum memiliki akun trading di broker ini. Jadi di sini kita akan fokus membahas bagaimana cara daftar akun tradingnya terlebih dahulu. Oke? Nah, saya udah berada di website resmi dari broker eksklusif marketnya ya. Dan kalau teman-teman ingin aksesnya juga, untuk link websitenya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Jadi begitu teman-teman klik link tersebut, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, untuk melakukan pendaftarannya, teman-teman tinggal klik di bagian menu bergabung sekarang. Nah, jadi begitu kita klik di bagian menu bergabung sekarang tadi ya, ternyata kita itu diarahkan ke halaman pendaftaran yang kolomnya itu kecil-kecil. Ya, jadi di sini saran saya teman-teman bisa klik aja di bagian garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Ya, kemudian kalian tinggal klik di bagian menu buka akun. Nah, kalau teman-teman klik di bagian titik 3 tadi itu ya, maka halaman pendaftarannya itu akan besar seperti ini. Ya, jadi saran saya teman-teman bisa gunakan opsi yang kedua ya. Nah, kalau teman-teman udah diarahkan ke halaman seperti ini ya, kita bisa melakukan pendaftaran seperti biasa ya. Jadi kita bisa isi nama depan kita, nama belakang ya, alamat email aktif kita. Nah, untuk nama depan dan nama belakang ini juga pastikan kalau misalnya teman-teman itu cuma punya satu kata doang nama kalian. Misal nama kalian Agus ya, berarti kalian samain aja nama depan Agus, nama belakang Agus. Oke, paham ya? Lalu di bagian email juga pastikan alamat emailnya itu alamat email aktif ya. Jangan alamat email yang udah nggak aktif. Nah, kemudian di bagian negara kalian tinggal cari aja Indonesia. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian nomor telepon silahkan masukkan nomor handphone aktif kalian juga. Lalu di bagian kata sandi dan confirm password, di sini kalian diminta untuk membuat kata sandi untuk akun eksklusif market kalian. Jadi silahkan teman-teman buat kata sandi terlebih dahulu. Nah, kalau udah kalian isi semuanya, kalian tinggal klik aja di bagian dengan mendaftar. Lalu kalian tinggal klik buat akun. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi ya yang telah dikirimkan ke email dan juga nomor ponsel Anda. Nah, jadi kalian tinggal buka aja ya kode verifikasinya, apakah itu ada di email kalian ataupun ada di nomor ponsel kalian. Nah, kalau saya pribadi di sini mereka ngirimnya itu ke nomor ponsel saya ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Di sini saya dapat kodenya itu 794633 ya, seperti ini. Kalau udah kita tinggal klik verifikasi. Kemudian terima kasih atas registrasi Anda. Kami mengarahkan Anda ke portal klien eksklusif. Nah, kemudian ya kita akan langsung diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini itu kita disuruh untuk melengkapi informasi pribadi kita. Nah, di sini teman-teman bisa isi tanggal lahir kalian ya. Ini pastikan sesuai dengan KTP. Lalu di bagian alamatnya juga kalian sesuaikan dengan alamat yang ada di KTP. Oke. Kemudian di bagian paspor ataupun KTP ataupun SIM, di sini kalian bisa masukin aja nick kalian, nick yang ada di KTP kalian. Lalu di bagian kode pos, nah ini kalian masukkan kode pos yang sesuai dengan alamat tinggal kalian yang ada di KTP ya. Misal teman-teman tinggal di KTP itu di daerah Arca Manik, Bandung. Nah, artinya teman-teman tinggal buka aja Google, lalu kalian tinggal ketikkan aja kode pos Arca Manik, Bandung. Nah, nanti akan muncul kode posnya, lalu kalian tinggal masukin aja ke bagian kolom kode pos ini ya. Lalu di bagian kewarganegaraan, di sini teman-teman tinggal ketikkan aja Indonesia. Lalu kotanya ini kalian isi kota sesuai dengan KTP kalian. Status pekerjaan kalian isi pekerjaan kalian itu sekarang apa. NPWP. Nah, untuk NPWP ini itu nggak wajib ya guys ya. Jadi kalau memang teman-teman itu nggak punya NPWP ya, kalian bisa masukin aja nomor NIK kalian lagi, ataupun kalian bisa tulis angka ngasal aja, nggak masalah ya. Lalu di bagian tipe klien, di sini itu ada akun perorangan dan akun koperasi. Di sini kalian pilih yang akun perorangan. Nah, kalau udah kalian isi semuanya, teman-teman tinggal klik aja berikutnya.
Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini itu kita disuruh untuk melengkapi informasi hukum kita ya. Nah, di bagian paling atas ini ya itu ditanya apakah Anda orang yang terlibat dalam politik ataupun political exposed person. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja tidak ya. Jangan pilih ya karena kalau pilih ya teman-teman nanti nggak akan di-approve ya. Kemudian di bagian bawahnya ya, berapa pendapatan Anda per tahun? Nah, jadi pendapatan kalian itu per tahun berapa? Nah, di sini itu dalam bentuk dolar ya. Kalau 50.000 dolar itu sekitar 800 jutaan ya. Nah, jadi kalau pendapatan kalian setahun 0 sampai 800 juta, kalian bisa pilih yang 0 sampai 50.000 dolar. Tapi kalau lebih kalian tinggal pilih yang 50.000 sampai 100.000. Nah, kemudian dari mana sumber pendapatan Anda? Apakah dari kegiatan bisnis kalian ya, apakah dari investasi, pensiun dan sebagainya? Lalu berapa estimasi kekayaan bersih Anda? Nah, kekayaan bersih itu adalah uang cash yang kalian miliki. Ya, berapa gitu ya? Apakah di bawah 800 juta ataupun di atasnya? Lalu, apa tujuan Anda membuka akun trading? Ya, di sini itu ada beberapa, ada pendapatan, hedging, spekulasi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih spekulasi, ya, bisa pilih investasi bebas. Lalu, berapa perkiraan besar investasi Anda per tahun? Nah, ini tinggal kalian sesuaikan juga ya, apakah di bawah 800 juta ataupun di atas 800 juta. Oke. Kalau udah teman-teman isi semuanya, kalian tinggal klik aja di bagian berikutnya. Kemudian kita diarahkan ke halaman verifikasi KYC ya. Jadi di sini itu kita diminta untuk mengunggah dokumen. Teman-teman bisa klik di bagian unggah dokumen. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu teman-teman tinggal pilih ya dokumen apa yang pengen kalian unggah. Di sini kalau kita klik ya di sini itu teman-teman bisa unggah KTP, SIM maupun paspor. Nah, kalau saya pribadi biasanya akan saya unggah KTP ya. Jadi kita pilih aja KTP. Lalu di bagian sisi depan ini teman-teman itu harus unggah bagian depan dari KTP kalian. Lalu di bawahnya itu teman-teman diminta untuk mengunggah bagian belakang dari KTP kalian. Lalu di bawahnya teman-teman diminta untuk mengunggah bukti domisili. Nah, untuk bukti domisili sendiri teman-teman itu bisa mengunggah laporan rekening bank ya, tagihan air, tagihan telepon, tagihan listrik ya. Nah, kalau saya pribadi ya biasanya itu saya akan mengunggah itu SIM saya ya. SIM atau enggak KK ataupun bagian depan dari buku bank saya ya, ataupun bisa juga saya akan unggah tagihan air, tagihan telepon ataupun tagihan listrik ya. Jadi di sini kita pilih aja laporan rekening bank. Nah, kemudian kita tinggal upload aja di sini ya. Mau itu teman-teman upload SIM ya, mau itu teman-teman upload KK, mau itu teman-teman upload bagian depan buku bank. Nah, kalian tinggal upload di sini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen upload tagihan listrik ya, kalian pilih yang tagihan listrik ini. Oke, paham ya? Jadi di sini kita pilih aja laporan rekening bank ya. Kalau udah kita tinggal scroll ke bawah. Nah, untuk yang kartu kredit ini itu enggak ini ya, enggak wajib ya guys ya. Jadi ini kalian tinggal lewatin aja. Nah, kalau udah kalian tinggal klik di bagian kirim dokumen. Nah, oke, maka dokumen diunggah ya. Dokumen berhasil diunggah, hubungi tim dukungan pelanggan untuk info terbaru. Nah, ini tinggal kita klik aja oke. Nah, selanjutnya ya, kita diarahkan ke halaman ini di mana teman-teman bisa lihat ya, untuk dokumen kita itu statusnya itu sedang diverifikasi. Ya, ini bukti domisili kita, di mana tadi saya upload itu adalah bagian depan dari buku bank saya ya, bukan SIM saya yang saya upload ya guys ya. Kemudian di bagian KTP-nya ini ya, sedang menunggu juga verifikasinya. Lalu di bagian depan juga sedang menunggu verifikasi. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal tunggu aja ya akun kita ini itu diverifikasi oleh broker eksklusif marketnya. Nah, oke, di sini kita akan melanjutkan video kita ya guys ya. Nah, jadi di sini ya seperti yang teman-teman lihat untuk status profil kita itu udah terverifikasi ketiganya ya. Tapi di sini saya pengen ceritain kemarin ya mengenai proses verifikasi di broker eksklusif market ini. Nah, jadi ya kemarin itu kan teman-teman ingat ya, saya kan untuk di bagian bukti domisilinya ini saya itu mengupload bagian depan dari buku rekening bank saya. Nah, tapi ternyata ya begitu saya upload ini, saya mendapatkan email dari eksklusif marketnya bahwasanya dokumen saya ini ditolak ya. Kenapa? Karena dokumennya ini yaitu umurnya udah lebih dari 3 bulan ya, ataupun dicetaknya itu udah lebih dari 3 bulan. Makanya dokumennya ini itu tidak diterima. Nah, alhasil karena dokumen saya tidak diterima ya, kemudian saya mengupload kembali dokumen yang lain. Nah, apa yang saya upload? Nah, di bagian laporan rekening bank itu kemarin saya uploadnya SIM
ya. Jadi memang agak sedikit aneh, tapi ternyata begitu saya upload SIM ya di bagian bukti domisili saya ini ya, ternyata akun saya disetujui. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketika daftar akun di broker eksklusif market dan mendapatkan masalah hal yang sama seperti saya ya, dokumen rekening buku bank kalian itu ditolak, nah teman-teman bisa upload laporan rekening bank kalian itu menggunakan SIM seperti ini. Nah nanti ya statusnya itu akan terverifikasi. Dan ya kalian akan mendapatkan email seperti ini. Great news ya, your exclusive market profile has been successfully verified. Nah, kalau teman-teman udah mendapatkan email seperti ini, ya udah akhirnya ya akun kalian itu udah terverifikasi secara menyeluruh. Oke? Nah, kalau teman-teman udah terverifikasi ketiganya seperti ini ya, status profil Anda terverifikasi. Nah, selanjutnya teman-teman udah bisa membuat akun trading di broker eksklusif market ini. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman tinggal klik di bagian garis 3 yang ada di pojok kiri ini. Kemudian kalian bisa klik di bagian menu dashboard. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini, guys. Nah, jadi di sini itu kalian itu bisa melihat wallet kalian ya. Lalu kalau kalian scroll ke bawah, nah di sini ya, teman-teman itu bisa membuka akun live terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal coba kita cek terlebih dahulu ya di bagian garis 3 ini lagi. Kemudian kita klik menu akun saya, lalu kita klik ikhtisar akun ya. Kita cek dulu apakah kita udah ada akun trading atau belum. Nah, begitu kita klik di bagian ikhtisar akun ternyata belum ya. Di sini kita memang belum membuka salah satu akun trading. Nah, di sini ya berarti kita harus membuka salah satu akun trading terlebih dahulu ya. Di sini misalnya kalau untuk akun eksklusif minimum depositnya itu tinggi ya, $2.000. Kemudian ada akun standar minimum depositnya $500 ya. Lalu ada akun standar plus ya, minimum depositnya $1.000. Lalu di sini ada akun sen ya, minimum depositnya itu $200 ya. Lalu ada akun saham minimum depositnya $5.000. Nah, di sini kita akan coba membuka akun sen terlebih dahulu. Kita klik di bagian buat akun live. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu ada pilihan apakah teman-teman pengen trading menggunakan MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 ya. Di sini kita pilih aja MetaTrader 5. Lalu di sini ada pilih tipe account ya. Di sini itu tadi kita udah pilih ya. Akun yang kita pilih itu adalah akun sen. Kemudian untuk mata uang di sini hanya USD aja ya. Coba kita pilih akun standar apakah ada mata uang IDR. Ternyata belum ya guys ya. Jadi di sini kita pilih aja akun sen, mata uangnya US sen aja. Lalu untuk leverage-nya ini kita pilih dia udah mentok ya, mentok 1/500. Lalu ya di bagian kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi. Nah, ini teman-teman tinggal buat ya. Jadi fungsi kata sandi ini nanti teman-teman akan gunakan ketika kalian itu menghubungkan akun kalian dengan platform MetaTrader 5 guys ya. Jadi pastikan teman-teman membuat terlebih dahulu kata sandinya ini. Nah, kalau udah di bagian tanpa swap ini, nah teman-teman bisa atur ya apakah kalian itu butuh free swap atau tidak. Kalau kalian butuh free swap ya berarti kalian pilih enable. Tapi kalau tidak butuh free swap kalian tinggal nonaktifkan aja. Oke? Kalau udah kalian tinggal klik buka akun live. Nah, maka akun trading berhasil dibuat ya, buat deposit dan mulai trading. Nah, kita klik terlebih dahulu di bagian kelola akun. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Nah, jadi ini merupakan akun trading yang udah kita buat ya guys ya. Dan di sini itu teman-teman bisa melihat ada ID akunnya ya. Kemudian untuk passwordnya kan tadi kita yang buat sendiri. Dan kemudian muncul pertanyaan, Bang, untuk lihat servernya di mana? Nah, untuk servernya itu biasanya dikirimkan ke email kalian ya. Jadi untuk servernya sendiri teman-teman bisa buka aja email kalian. Nah, di situ nanti ada servernya. Oke, udah jelas ya. Itu dia ya teman-teman video bagaimana cara daftar akun di broker forex eksklusif market ini ya. Dan buat video-video lainnya, cara depositnya, cara withdrawnya, review brokernya, itu nanti kita akan bahas lebih detail di video terpisah ya. So, semoga video ini itu menjawab pertanyaan kalian bagaimana cara daftar akun di broker ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.